Di antara pertemanan, persahabatan, itu memang yang benar-benar bersahabat itu yang manfaat sampai akhirat. Ya, kalau sudah sampai akhirat itu manfaat. Persahabatan yang cuma berhenti di dunia saja, maka tidak ada manfaat di akhirat. Bukan berarti tidak manfaat di sini, misalnya jual beli atau urusan hanya pertemanan olahraga saja ya, tanpa ada tujuan agama, hanya olahraga saja, atau ya jual beli, bisnis dan lain sebagainya, tanpa ada urusan untuk akhirat. Nah, itu lain. Tapi kalau berteman untuk urusan sampai di akhirat itu harus benar-benar sama-sama ikhlas. Ya, karena kalau tidak berikhlas ketika bersahabat, maka tidaklah sempurna dalam pertemanan tersebut. Apa ikhlas itu dalam pertemanan? Ikhlas dalam pertemanan itu apa? Colongan wis duitku. Enggak begitu. Ikhlas dalam pertemanan itu apa? Istiwa'ul ghaibi wasyahadah. Sama. Ya. Ikhlas secara umum ini maksudnya. Ikhlas secara umum juga khususnya masalah persahabatan. Sama ketika ada atau tidak ada. Ketika sedang ketemu, baik. Ketika sedang tidak bertemu, ketemu orang lain, ya baik. Di depan tampak senyum. Ketika dia tidak ada di kumpulan lain, dia tetap tidak menghina. Wal lisan wal qalb, sama lisan sama hatinya. Duh mbak, sampean kok cantik sekarang. Padahal jero hati ini kok cilok. Tapi di depan dia ngomongnya kok tambah cantik sampean. Wasirri wal alaniyah. Secara yang zahir atau yang batin, baik yang sembunyi-sembunyi atau yang terang-terangan. Wal jamaah wal khalwah. Ya. Maka ketika di banyak orang atau sendirian, itu tetap baik. Ketika dia kumpul dengan grupnya yang dia belum masuk di grupnya, dia tetap baik. Atau ketika dia sendiri tetap baik. Misalnya ini, satu orang baik sekali, sama dirinya baik. Berteman baik. Berdua baik, ngopi bareng, olahraga, dan lain sebagainya. Satu waktu, si bos ini tadi, karena suka berteman dengan, ini orang biasa, bukan bos, pekerja biasa. Waktu si bos ini ada undangan nikahan, ketika dia duduk dengan bersama beberapa bos yang lain, ketika temannya ini datang, dia manggil, mas sini mas, duduk sini aja sama kita. Dia tidak merasa malu. Sama dia ketika kita berdua atau ketika saya kumpul dengan orang-orang yang statusnya di atas teman saya tadi, sama. Nah itu berarti betul-betul ikhlas pertemanannya. Tapi kalau sebaliknya itu tidak ikhlas. Jadi ketika berteman baik, koncoan ketika di luar, ngopi bareng, berangkat pengajian bareng, ikut hadir khaul bareng, dan lain sebagainya bareng. Tapi begitu ada kumpulan undangan untuk pernikahan, dia kumpul dengan orang-orang yang sama dengan dia, yang kaya-kaya dok. Yang ini yang rodok, tidak terlalu kaya ini, atau tidak kaya sama sekali ini tadi. Nyepit. Dia tahu, dia pura-pura tidak kelihatan, atau kelihatan siapa dok? Ada banyak yang begitu. Kalau urusan kekayaan, nah itu enggak. Tapi kalau urusan ilmu lain, ya lain. Enggak boleh. Jadi misalnya, loh aku mbak, ya aku plek. Saya aku tak logo kono pisan. Oh, jangan. Jangan. Bukan masalah apa, tapi orang-orang yang berilmu itu dasarnya dalam agama beda. Makan suruh duluan. Begitu, karena seperti yang saya sampaikan kemarin di pondok, bahwa bedanya ulama dengan nabi itu cuma dua. Nabi itu maksum, yang kedua nabi itu dapat wahyu. Tapi profesinya sama, menyampaikan dari Allah ke hambanya Allah, sama. Tapi bedanya mereka tidak maksum. Mereka bisa berdosa. Yang kedua mereka tidak dapat wahyu. Cuma mungkin anaknya namanya Wahyu mungkin. Nah, sehingga kalau dalam pertemuan, pernikahan, terus waktu acara ramah tamah, para asatid dikasih tempat sendiri.
Nah, sebaiknya yang bukan ojo melok. Jangan. Lain kalau misalnya begini, ada yang kaya di grup no sendiri. Antum yang kaya, antum delok konco SD yang tidak kaya sama sekali tadi itu ada di jauh. Jenengan panggil itu begini. Baik. Antum tidak mau membedakan kekayaan untuk manusia. Tapi kalau masalah ilmu itu memang dalam agama dibedakan. Seperti kemarin waktu Sayyidina Ali datang, Sayyidina Ali kan sahabat Rasul yang termasuk paling alim. Rasulullah minta supaya duduk di sebelah saya. Sebelahnya Rasul maksudnya. Memang ada lain ya, matur nuwun. Tapi kalau kekayaan jangan, status sosial jangan. Jangan. Saya punya teman. Itu kalau diundang dia santrinya itu ya kaki lima, penjual kaki lima, pedagang kaki lima, begitu rata-rata. Itu kalau diundang gubernur, dia minta makannya semua harus di meja yang sama. Harus bareng. Tapi konco-konco sing biasanya dodol kopiah itu mangane mbek gubernur. Nah, itu masih tidak apa-apa, baik saja. Supaya ya iki rakyatmu sama. Nah, tapi kalau di dalam urusan ilmu memang agak sedikit dibedakan. Kenapa? Mungkin nanti yang datang ini dia tidak tahu adabnya makan, dia tidak tahu. Nah, moro-moro dia tidak tahu adabnya kudu sapa dhisik, begitu. Understand? Iya. Tapi harus sama. Harus sama, ojo beda-beda. Kalau berteman itu, ya. Jadi kalau di depannya baik, di belakang jangan menggunjing.